untuk berbagai instansi. Intinya ini kontak person Bapak Hamrigus Mandakarya apabila Bapak dan Ibu sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Nah, kalau saya tanya salam Pancasila, mohon izin Bapak Ibu, salam Pancasila. Yang keras ya jawabnya ya. Oke, kita ulangi lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sip, mantap. Seluruh Bapak Ibu dari Direktorat TOT dan juga Pak Murtado yang telah memperkenalkan kami, mohon izin Bapak Ibu dari PUP Taplai Lemhanas, Bapak Ibu memiliki kualitas mengajar jauh lebih dahsyat, terutama terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Nah, bisa melanjutkan perjuangan bangsa dan negara kita, atau mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban hidup di dunia ini. Saya yang penting lulus jadi sarjana, habis itu cari kerja, selesai. Nah, jadi Bapak Ibu ini memiliki harapan yang lebih tinggi, ya, memiliki ekspektasi yang lebih tinggi tentunya. Dan kami yakin Bapak Ibu, kami sebagai pengajar Lemhanas yakin Bapak Ibu saat mengikuti pelatihan PUP Taplai, ya, kurang lebih 8 hari ini, Bapak Ibu tentunya mengharapkan output yang berbeda, sehingga Bapak Ibu bisa mentransformasikan energi, skill, wawasan kebangsaan lebih jauh lagi. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 11 tahun yang lalu saya cerita dulu nih sebagai pembukaan. Saya pun berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai seorang profesional motivator. Kalau saya memotivasi Bapak Ibu, itu tentunya hal yang sangat mudah, karena Bapak Ibu sudah satu frekuensi dengan narasumber. Bapak Ibu sudah memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan bangsa. Tapi saya harus melewati tantangan, saya harus mencari audiens peserta yang benar-benar orang-orang yang demotivasi, bahkan orang-orang yang depresi dan hampir bunuh diri. Tempatnya orang depresi, tempatnya orang frustasi, tempatnya macam-macam deh. Bisa dibilang ini adalah the worst place in the world, tempat dari yang terburuk, bukan lingkungan yang buruk, tapi mindset orang-orang. Nah, Bapak Ibu mohon izin, kita tebak-tebakan sedikit. Bapak Ibu bisa nebak kira-kira 11 tahun yang lalu saya datang ke mana? Ya. The worst place in the world. Kira-kira di mana? Tempat yang terburuk di dunia. Di mana? Pengedar narkoba, pedagang narkoba, pelaku pembunuhan, perampokan, pencurian, lainnya semua Bapak Ibu. Nah, memiliki alam geografis, infrastruktur yang berbeda-beda, baik di sekolah, di kampus, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pengajar adalah memastikan peserta kita dari latar belakang apapun juga tidak pernah kehilangan harapan dan masa depan bagaimanapun sulitnya hidup hari ini. Jadi walau bagaimanapun sulitnya, tolong Bapak Ibu pastikan peserta kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena kalau manusia sudah kehilangan harapan, sudah selesai semua. Ya, tapi kalau kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya, itu masih bisa diobati asal dia masih punya iman dan juga tidak kehilangan kepercayaan diri. Ya harapan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, terjadilah momen tobat massal dalam penjara pertama di Indonesia tahun 2012. Karena saat itu 100 narapidana menyesali perbuatannya dan siap untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Nah, teknik mengajar public speaking ini ingin saya share pada Bapak Ibu agar Bapak Ibu pun selesai mengikuti Taplai Lemhanas bisa memiliki apa yang pernah saya sampaikan, bahkan lebih hebat lagi. Nah, mohon izin saya akan memutar salah satu media nasional yang meliput, yaitu dari RCTI, agar kita semua semakin yakin bahwa banyak sekali ribuan peserta, siswa-siswi, mahasiswa, staf Bapak Ibu di luar sana menantikan sentuhan terbaru dari Bapak Ibu. Bisa kita putar Bapak Ibu? Oke, baik, silakan. Figur yang berhasil mengimplementasikan revolusi mental pada bidang mereka masing-masing. Nah, ada passwordnya.
Kalau saya bertanya, siapa kita? Mohon izin, Bapak Ibu menjawabnya harus lantang, terus nanti di-unmute, ya. Nanti di-unmute, bukan sekarang, nanti. Bapak Ibu menjawab, Indonesia, kami siap membangun bangsa. Ini tangan kanannya harus diangkat, ya. Dan Bapak Ibu harus tegak menjawabnya. Bisa Bapak Ibu? Siap? Ya. Dari 100, oke, dari 100 peserta hanya ada 5 peserta yang beruntung, ya. Kita Indonesia pada siswa-siswi sekolah kita, kepada CPNS di kantor kita, kepada calon taruna, ya, baik di Akmil ataupun Akpol, ya, AL, AU, itu mempengaruhi 50% dia menjadi apa di suatu hari nanti. Peradaban apa yang ingin ia bangun? Sejauh mana kebesaran jiwanya dalam membangun bangsa? Ini komunitas perkawanan seperti apa? Circle-nya seperti apa? Ini 50-50 jadilah suatu peradaban. Nah, kenapa bangsa Indonesia membutuhkan revolusi mental? Karena permasalahannya karakter kita lebih dari 3,5 abad sudah diinjak-injak oleh para penjajah, sehingga Indonesia adalah sebagai satu di antara sedikit negara di dunia yang dijajah oleh banyak sekali bangsa-bangsa di dunia. Mohon izin, Bapak Ibu boleh unmute. Tolong sebutkan penjajah Indonesia dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Ayo, satu apa? Portugis. Ayo urut. 2. Nah, 2 Inggris. 3. Ya. Ya, 3 apa? 3. Oke. Ya. Spanyol pernah sekutu, pokoknya sekutu Inggris, sekutu Amerika. Ya, 4. Ayo. Oke. Beberapa negara Eropa, pokoknya sekutu Inggris, sekutu Amerika. Bahkan Bapak Ibu, bahkan dia Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa? Karena nenek moyang kita ini sangat welcome saat menerima kapal VOC, 15 kapal kayu VOC di Ambon dan di Banten. Welcome, selamat datang di Indonesia. Tapi rambut kami pirang, mata kami biru, lihat diri kami. Kamu ini hitam, coklat, pendek, kue, pantes hanya jadi babu, jadi pembantu. Satu kata yang bisa meruntuhkan semangat dan moralitas nenek moyang kita. Kata-kata itu sangat kejam, Bapak Ibu. Kata apa itu, Bapak Ibu? Hey, you inlander. Kau ini pribumi yang bodoh. Kamu ini hanya pantas jadi kacung, jadi pembantu, jadi babu. Kau harus mengabdi pada kami seumur hidup. Bapak Ibu, kata-kata ini lebih kejam dibanding senjata. Diucapkan berkali-kali pagi, siang, sore, sehingga menjadi belief system. Oh iya, saya ini inlander ya. Saya ini pantasnya jadi pembantu ya. Saya ini pantasnya jadi kacung ya. Oh iya deh. Saya memang kalah tuh, derajatnya beda tuh. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam bermain kata-kata. Hati-hati dalam memanggil siapapun. Ya, hati-hati dalam mengungkapkan apapun, karena kata-kata ini bisa memanduli kreativitas dan semangat juang generasi. Dan sebaliknya, kata-kata yang positif bisa mengangkat moral generasi muda. Ya, setelah itu banyak berbagai macam pembunuhan karakter. Yang dilanjutkan, strategi selanjutnya adalah strategi yang membuat kerajaan kita yang sempat jaya bertempur satu sama lain, perang satu sama lain. Kerajaan Islam bertempur dengan Islam, Islam bertempur dengan Hindu, Islam bertempur dengan Buddha. Ya, bahkan satu suku kita masih diadu domba. Strategi apa, Bapak Ibu? Nah, divide et impera. Strategi yang tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Saya tidak usah singgung lagi Bapak Ibu tentang perang Ukraina dan juga Rusia itu siapa dibalik, siapa yang diuntungkan. Bapak Ibu udah tahu ya, lihat saja
Ukraina udah hampir hancur ya Bapak Ibu. Setelah itu berhutang dia kepada suatu negara. Memang senjata semua gratis. Makan siang aja nggak ada yang gratis, apalagi senjata. Ya. Nah, kita juga masih ada ancaman Bapak Ibu di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan juga Taiwan yang ini terus digosok-gosok. Ya, belum lagi Korea Utara yang terus panas. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dan generasi kita ya untuk bisa melakukan pertahanan. Dalam hal ini revolusi mental diharapkan bisa menjadi solusi. Lanjut, Bapak Ibu, akhirnya kita jadi bangsa yang terjajah selama 3,5 abad melalui pembunuhan karakter dan juga divide et impera ini. Ya, lanjut lagi kita lihat. Mengherankan, padahal markas PBB ini adanya di New York. Bahkan lembaga anti diskriminasi terhadap warga Asia Amerika mencatat lebih dari 4.000 kasus kebencian rasial terhadap orang Asia di Amerika Serikat. Sampai hari ini Bapak Ibu, ya, bahkan petinju legendaris dunia yang kebetulan beragama Muslim menolak saat ikut wajib militer, menolak saat harus perang ke Vietnam Utara. Hei, kenapa saya harus berperang melawan Vietnam? Musuh saya bukan Cina, musuh saya bukan Jepang, musuh saya bukan Vietnam. Kalaupun saya harus perang dengan kau, pemerintah Amerika. Karena kau tidak memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada saya. Karena kau tidak bisa menerima perbedaan warna kulit, justru saya harus perang melawan kau. Saya akan mati melawan kau. Loh, itu warga Amerika sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini, Yaman dengan Arab Saudi nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi secara de facto, sejak 2015, pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi mengintervensi perebutan kekuasaan sah di Yaman melalui tangan pemberontak Syiah Houthi. Ada 21 juta warga sipil yang membutuhkan bantuan manusia dan 500.000 anak mengalami kekurangan gizi akut. Setiap 10 menit ada satu anak yang meninggal di Yaman Bapak Ibu. Sama-sama Islam, nabinya sama, tapi berbeda pandangan, hancur jadi satu. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, bukan agamanya yang salah, tapi memang sistem pemerintahannya, ideologinya tidak memungkinkan untuk perbedaan khilafah. Ya. Nah, saya tidak usah bicara tentang Afghanistan, saya tidak usah bicara tentang Irak. Bapak Ibu, bagaimana dengan negara lain? Hindu dan 10% Islam. Sekali lagi, bukan agamanya, tapi pemerintahnya tidak bisa hadir untuk semua kalangan. Pada 15 Juni tahun 2022, warga Muslim turun ke jalan untuk melakukan protes terhadap anggota Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party, yang menghina Nabi Muhammad. Nah, kurang lebih hanya 300 demonstran Muslim. Begitu pulang ke rumah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 300 rumah demonstran Muslim sudah rata dengan tanah karena polisi India ditugaskan untuk menghabisi rumah-rumah para demonstran Muslim. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nonton film Bollywood, polisinya ganteng, ya kan? Dan pada 30 Desember 2021 ada 120 warga etnis Rohingya minta suaka datang ke Aceh, Bapak Ibu. Ya kan? Karena ini jaraknya walaupun jauh berbatasan ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan negara yang mayoritas Britania Raya? Nah, dan ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Namun di lain pihak, kaum nasionalis Republikan atau Irlandia yang mayoritas Katolik ingin Irlandia Utara lepas dari Inggris Raya. Bapak Ibu, sampai hari ini total diperkirakan 3.500 orang tewas dalam bom mobil. Sama, ini negara maju Bapak Ibu, tapi sampai hari ini masih gagal mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut, bagaimana negara yang pecah berdasarkan etnis? Kalau tadi atas dasar agama, sekarang etnis. Dan Presiden Serbia Slobodan Milosevic didaulat menjadi penjahat perang terbesar sepanjang abad 20 karena melakukan genosida terhadap 8.000 kaum muslim Bosnia. Nah, ini Bapak Ibu.
Ya, ini 20.000 pengungsi melarikan diri pangkalan tentara PBB. Ini pecah etnis. Ya, lanjut kita lihat bagaimana dengan negara kita. Ya, Bapak Ibu, saya harus cerita dulu tentang pemerintah. Hancur itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya benar. Pada saat perjalanan dari pangkalan udara ke hotel, waduh, banyak sekali ranjau darat. Dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau selamat. Dan sampai hotel artileri yang berseliweran di langit Baghdad. Pihak manajemen hotel tidak mau ambil resiko. Dan besok paginya Bapak Ibu jam 7, Bapak anggota One Team Press Sidarto dan Subroto sudah ditunggu oleh seks spiritual di Istana Negara Irak. Pada jarak kurang lebih masih 20 meter Bapak Ibu. Ini Pak Irjen kaget, Pak Sidarto dan Subroto kaget karena beliau sudah disambut dengan tangan terbuka oleh Syekh Irak. Indonesia, we love Indonesia. Indonesia is the biggest Muslim country in the world, but compatible with other. Kami sangat mencintai Indonesia karena negara Anda adalah negara Muslim terbesar di dunia, tapi bisa menerima perbedaan satu sama lain. Sementara kami satu akidah, agama kami sama, tapi karena berbeda faham, berbeda khilafiyah, berbeda pandangan, hari ini kami saling serang, kami saling bunuh. We know because you have the 5 guidance national principle. Its name Pancasila. Bring Pancasila to our country and we will make it happen to our citizens. Kami tahu kenapa Anda bisa bersatu seperti hari ini, karena Anda memiliki Pancasila. Bapak Ibu, kenapa seks spiritual Irak ini mengerti Pancasila? Karena pada tahun 1960-an Bung Karno sudah mendeklarasikan Pancasila di forum PBB. Kita lihat, hari ini kita bisa bergandengan tangan, hari ini kita bersatu karena kita memiliki Pancasila. Jadi Bapak Ibu, Indonesia benar-benar menjadi rujukan internasional dalam potret kesatuan dan persatuan bangsa. Dan sekedar Bapak Ibu ketahui, sejak tahun 2013 pemerintah Afghanistan dan juga milisi Taliban silih berganti datang ke Jakarta. Mereka ingin tahu bagaimana mempersatukan agama yang sama tapi dari mazhab yang berbeda, dari khilafiyah yang berbeda. Mereka datang ke pondok pesantren NU, pondok pesantren Muhammadiyah dan pondok pesantren yang lain. Mereka datang ke kantor MUI, mereka datang ke Kemenak. Pada saat diajak jalan-jalan mengunjungi pondok pesantren, ini pimpinan Taliban nangis. Itu imamnya dari mazhab A, mukminnya dari mazhab B, muazzinnya dari mazhab C. Tapi kenapa bisa sholat berjamaah bersama-sama? Tapi kenapa bisa ngaji bareng? Tapi kenapa bisa mendirikan masjid yang sama? Kalau di negara kami sudah saling bantai, sudah saling bunuh yang seperti itu. Ini cuma ada di Indonesia. Tepuk tangan lu dong Bapak Ibu untuk Indonesia. Dari 2013 sampai 2019 ini sini berganti. Mereka ingin belajar konsep persatuan dan kesatuan umat Islam seperti apa. Mereka datangnya ke Indonesia, bukan ke negara lain Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga Bapak Ibu. Aset terbesar bangsa kita adalah aset persatuan. Oleh karena itu, melalui implementasi revolusi mental, diharapkan Bapak Ibu bisa semakin merekatkan aset persatuan kesatuan ini untuk semesta. Ya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, rumus menciptakan peradaban. Ini karakter kita sudah harga mati ya, 4 konsensus dasar bangsa. Jadi kalau ada yang bilang 4 pilar itu sudah diubah, sudah ada keputusan judicial review dari MK. Jadi Bapak Ibu jangan bilang 4 pilar lagi, tapi 4 konsensus dasar bangsa. Ada yang bilang 4 pilar itu urusan dia. Yang penting Bapak Ibu
sudah memahami ya Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah karakter bangsa. Kalau Bapak Ibu breakdown itu nggak akan habis sampai kiamat praktek implementasinya kepada warga Bapak Ibu semua ya. Dan gerakan nasional revolusi mental ini adalah sebagai suatu strategi Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Lanjut, dan semuanya intisarinya akan kami berikan pada Bapak Ibu hari ini. Nah, definisi revolusi mental adalah perubahan secara cepat, masif, dan menyeluruh terhadap paradigma interaksi sosial dan budaya dari setiap komunitas sehingga dapat meningkatkan kesadaran kebudayaan dan langkah nyata menuju karakter yang berbudi luhur untuk percepatan program pembangunan nasional berfalsafah Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI. Jadi revolusi mental kita adalah revolusi mental Indonesia berlandaskan 4 konsensus dasar bangsa. Sangat berbeda dengan revolusi mental milik Stalin, negara komunis. Sangat berbeda dengan ada view dan persepsi-persepsi di luar sana. Oleh karena itu, antara karakter dengan strategi tidak boleh saling berjauhan. Nah, untuk apa revolusi mental itu diciptakan? Untuk meningkatkan budaya kita supaya lebih baik, cara kerja kita supaya lebih cepat. Pak, yang penting alon-alon asal kelakon. Mohon maaf, Indonesia pendapatan per kapitanya masih 1/10 Jepang, masih 1/10 Singapura. Kalau Bapak Ibu masih menerapkan prinsip alon-alon asal kelakon, itu jangan di Indonesia, karena kita tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain. Bagaimana mungkin kita yang punya karet, kita yang punya batu bara, tapi nilai ekspornya 3 kali lipat lebih banyak Singapura? Outcome yang dirasakan oleh masyarakat lebih banyak lagi, ya, sehingga bisa terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Lanjut kita lihat. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada awal tahun yang sudah berlalu kemarin, bulan Februari kalau nggak salah ya, bahwa ada 5 reformasi birokrasi tematik, 5 prioritas para kepala daerah, dan bukan hanya kepala daerah, kita semua. Ini 5 problem terbesar bangsa. Selain ini, Bapak Ibu, ya, yang pertama, pengendalian inflasi. Year on year inflasi kita lebih dari 5%. Kalau inflasi meningkat terus, maka tidak akan bisa menjadi maju karena banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau kebutuhan pokok. Yang kedua, pengendalian stunting. Angka stunting kita masih di atas 20%. Bayangkan Bapak Ibu, 1 dari 5 balita di Indonesia masih stunting. Ya, kita tidak akan bisa merebut bonus demografi 2045 kalau seperti ini. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu mohon izin, masyarakat miskin kita kurang lebih hampir plus minus 9%. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu 9% yang benar-benar miskin. Ada lagi yang rawan miskin. Menurut Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, jumlah penduduk miskin kita adalah kurang lebih 60%. Rawan, dia tidak punya aset, dia tidak punya harapan lain selain bekerja di instansinya. Buruh-buruh pabrik, itu rawan miskin Bapak Ibu. Pedagang-pedagang kecil yang belum menembus digital, itu rawan miskin. Ya. Lalu pekerja-pekerja migran yang tidak memiliki skill, itu rawan miskin. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, karena mereka belum masuk golongan menengah, dan itu jumlahnya 60%. Berarti ditinjau secara ketahanan ekonomi Indonesia sangat rawan. Makanya problem kemiskinan ini problem yang sangat serius. Yang keempat, digitalisasi pelayanan. Masih banyak yang belum tersentuh digital. Ya. Yang kelima, belanja produk dalam negeri. Masih banyak kementerian, lembaga, Pemda yang belum optimal dalam menyerap produk dalam negeri. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu. Jadi revolusi mental kita diterapkan untuk mengatasi kelima hal ini. Ya, lanjut kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu, 5 prinsip revolusi mental yang kami presentasikan kepada Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara saat itu masih berbentuk manuskrip dan belum disesuaikan seperti hari ini, ya.
Lalu setelah disposisi kepada Wapres, ya, kami akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan di kantor Setwapres, di kantor Menpan RB, ya, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada 3 Maret 2007. Pikir kita harus optimis, result oriented dan berwawasan kebangsaan. Jadi mungkin Bapak Ibu, tugas kita sebagai pengajar memastikan, misalkan kelas kita 50 mahasiswa. Dari 50 mahasiswa bisa nggak Bapak Ibu memetakan berapa persen yang sudah optimis atau berapa persen yang pesimis? Pak, apa gunanya? Yang penting materi saya selesai ngajar. Nah, mohon maaf, itu dosen bukan alumni Taplai Lemhanas. Kalau dosen alumni Taplai Lemhanas, apalagi sudah mendapatkan materi revolusi mental, Bapak Ibu benar-benar memperhatikan outputnya. Apakah saya menyampaikan materi kuliah seperti ini bisa diterima oleh 100% peserta saya? Apakah anak-anak saya sekarang sudah memiliki optimisme? Apakah mereka sudah memiliki result oriented atau masih proses oriented? Dan yang terpenting, apakah mereka sudah memiliki nilai-nilai kebangsaan walaupun sedikit? Jadi Bapak Ibu, itulah gunanya Bapak Ibu akan menjadi keluarga besar Ikatan Alumni Lemhanas. Sekarang di pena Bapak Ibu, di suara Bapak Ibu, di tulisan Bapak Ibu harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Yang kedua, revolusi cara bekerja. Kita harus memiliki etos kerja keras. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Integritas, gotong royong. Masih banyak ego sektoral, masih banyak ego individual. Masih banyak antar lembaga saling sikut menyikut. Mari kita mulai dari dalam kelas kita sendiri. Apakah kita bisa menciptakan kelas kita yang benar-benar kondusif, kelas kita yang benar-benar bukan berkompetisi tinggi-tinggian nilai mahasiswa atau murid, tapi mereka berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan capaian-capaian yang terbaik. Nah, saya sangat yakin dengan kompetensi Bapak Ibu yang sudah luar biasa, ditambah Bapak Ibu belajar di Lemhanas, insya Allah akan semakin meroket. Bapak Ibu akan bisa menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki etos kerja keras, integritas, dan gotong royong. Kita akan bicara nanti implementasinya bagaimana. Yang ketiga, revolusi cara percepatan. Bapak Ibu harus memiliki leverage, strategi khusus. Strategi apa agar nilai-nilai wawasan kebangsaan ini bisa diterapkan ke mahasiswa saya secepat mungkin, kepada murid-murid saya di sekolah secepat mungkin. Strategi apa untuk menghilangkan bullying? Strategi apa untuk menghilangkan intoleransi? Strategi apa untuk meminimalisir kekerasan seksual? Ingat Bapak Ibu, ada 3 dosa besar dunia pendidikan menurut Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama bullying, yang kedua intoleransi, dan yang ketiga kekerasan seksual. Apakah kampus Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu benar-benar sudah bersih dari 3 dosa besar itu? Dan sejauh mana kontribusi Bapak Ibu diterapkan? Wah, itu amal jariah yang luar biasa. Ya, apakah kita sudah bikin? Apa kita hanya kritik secara terbuka? Kalau kami pengajar Lemhanas pasti setiap penampilan dievaluasi. Ya, tidak mungkin kami tidak dievaluasi, sehingga kami berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Dan kami yakin nobody's perfect. Yang ada adalah orang yang mau bekerja keras. Jadi ayo Bapak Ibu kita tingkatkan kualitas mengajar kita. Bagaimana metode storytelling ternyata sangat disukai oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memasukkan metode storytelling dalam pengajar? Apakah Bapak Ibu sudah memasukkan nilai-nilai kebangsaan? Bapak Ibu yang dosen fisika, Bapak Ibu yang dosen bahasa, Bapak Ibu yang dosen politik, apakah sudah bisa memasukkan, menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan? Karena hari ini nilai-nilai wawasan kebangsaan harus dibawakan secara optimal, secara energik agar anak-anak generasi Z ini mendapatkan ilustrasi betapa dulu sangat sulit perjuangan para pahlawan. Implementasinya melalui kuis tebak tokoh. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap belum? Saya mau dengar suaranya, mohon izin. Siap ya? Oke ya. Ingat, mohon izin Bapak Ibu, hanya 5 peserta yang beruntung yang berhak mendapat buku
Indonesia. Mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, siapa kita? Indonesia. Siap membangun bangsa. Waduh, kurang tepat ini. Mohon maaf, gugur. Aku 08. Siapa tokoh yang satu ini? Stevie Wonder. Waduh, Bapak ketahuan ini zaman dulu pacaran Ajesko to say I love you terus ini ya. Mohon maaf, salah Pak Triadi. Ya, ayo yang lain. Boleh yang lain? Oke, yang lain tolong Mas Ilham. Ya, ini B02. B02, siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. Akhirnya bisa membaca pertama kali, bisa merasakan tanah, merasakan air, itu melalui seorang guru benar-benar sabar dan bertangan dingin, yaitu Anna Sullivan. Jadi Anna Sullivan ini benar-benar mendidik dengan hati. Saat itu karena Helen Keller tidak bisa membedakan antara panas dan dingin, akhirnya digenggamkannya air, digenggamkan tanah, dan diberikannya api, sehingga Helen Keller indera perasanya lebih peka dari kita yang manusia normal sekalipun. Ya, jadi Helen Keller memiliki kelebihan indera perasa yang sangat tajam. Pada saat bicara face to face dengan Helen Keller, Bapak Ibu ya, walaupun dia tidak bisa mendengar suara kita, tapi dia bisa merasakan ini lawan bicaranya kecewa, sedih, marah, gembira atau bagaimana. Itulah kehebatan. Ya, itulah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, dalam tempo 5 bulan Helen Keller balita berhasil menghafal lebih dari 500 kata. Tadinya para guru ini sudah frustasi di dunia. Helen Keller juga fasih dalam berbahasa asing sampai menguasai 5 bahasa serta menulis 14 karya klasik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Helen Keller? Helen Keller adalah salah satu pribadi yang paling optimis. Ya, Helen Keller selalu melihat kesempatan di setiap kesempitan. Helen Keller selalu bisa melihat peluang di setiap hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang sudah depresi. Ya, dan Helen Keller selalu percaya pada result oriented. Kalau hari ini saya menjalani proses yang sulit, tapi demi hasil yang memuaskan, saya akan laksanakan itu, saya akan lakukan itu. Dan Helen Keller menjadi motivator, wanita yang menginspirasi banyak para penyandang disabilitas dunia yang bisa mengangkat harkat dan derajat kaum disabilitas dunia. Ya, nah dari Helen Keller juga kita mengenal artinya kebanggaan terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan. Karena Helen Keller yang warga negara Amerika mau untuk belajar keras karena apa? Di benaknya saat diwawancara, saya melakukan semua demi Amerika, agar penyandang disabilitas Amerika ini punya semangat benar-benar tidak bisa menahan batuknya dan melihat anak buahnya batuk darah. Tentu Presiden Soekarno ini nangis, meneteskan air mata. Waduh, Panglima TNI saya kondisinya sudah seperti ini, masih bertempur juga. Akhirnya Presiden Soekarno memberikan perintah, "Hei Sudirman, sebaiknya kau letakkan tongkat komando, serahkan kepada wakilmu. Negara akan menanggung semua biaya pengobatanmu sampai sembuh." Bapak Ibu, biasanya kita kalau dalam kondisi sakit diminta istirahat, senangnya minta ampun, bener apa enggak? Asik, dapat voucher ke hotel dari bos. Nah, ini kita beda dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman akhirnya minta maaf pada Presiden. "Mohon maaf Presiden, kali ini saya membantah perintah Presiden. Karena yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit dan tidak pernah menyerahkan tongkat komando kepada siapapun sampai Belanda meninggalkan Indonesia." Tepuk tangan dulu dong untuk Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan benar-benar akut berkata, "Saya ingin mati di medan laga, saya ingin mati di medan pertempuran, saya tidak ingin mati di kasur rumah sakit. Biar saya mati di pertempuran, kau tandu saya." Bapak Ibu,
begitu luar biasa cara bekerja beliau, kerja kerasnya tidak ada bandingannya, integritasnya bagi bangsa dan negara tidak ada duanya, dan berhasil menyusun strategi perang gerilya yang merupakan manifestasi dari gotong royong dalam dunia militer, sehingga dalam hitungan hari Belanda ini lari meninggalkan Indonesia melalui strategi militer. Dan strategi gotong royong militer perang gerilya ini diturunkan kepada dua murid, yaitu Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution. Dan kedua jenderal ini dimintain bantuan oleh negara tetangga kita, Vietnam, karena saat itu Amerika menginvasi Vietnam, maka Indonesia sesuai dengan preambul UUD 45 yang turut serta menciptakan ketertiban dunia harus memberikan support kepada Vietnam. Dan akhirnya kedua jenderal militer kita ini memberikan tutorial kepada pasukan Vietnam bagaimana strategi perang gerilya. Dan untuk kali pertama dalam sejarah, Amerika mengalami kekalahan telak dengan 50 serdadunya wafat di tangan Vietcong. Melalui apa? Melalui perang gerilya Vietcong. Jadi secara tidak langsung Jenderal Sudirman strategi militernya sudah tiada duanya, Bapak Ibu, ya. Nah, apakah Bapak Ibu mau memiliki generasi bangsa yang stunting? Karena pada saat bonus demografi tahun 2045 ada 110 lebih angkatan kerja. Tidak mungkin mereka akan berjuang, tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 4 kalau stunting ini tidak bisa diatasi dari sekarang. Bapak Ibu silakan melalui kegiatan Bapak Ibu di kampus, di instansi, Bapak Ibu melakukan sosialisasi makanan bergizi, ya, sosialisasi telur, daging merah, dan yang terutama daun kelor. Ayo bagi Bapak Ibu yang sebisa mungkin lahannya ada tanah, silakan tanam itu daun kelor, karena daun kelor ini punya 1000 manfaat. Mungkin selama ini yang kita tahu daun kelor apa manfaatnya? Musir jin, ya. Ternyata daun kelor ini salah satu antioksidan dan protein super tinggi yang tiada dua. Dari perusahaan swasta yang bersiap menggelontorkan ratusan miliar dananya untuk Bapak Ibu, untuk kampus Bapak Ibu, untuk sekolah. Bagaikan Bapak Ibu membangun pabrik gula, bangunlah pabrik gula, maka semut akan datang. Orang yang siap mendonorkan, mendonasikan sebagian uangnya untuk Bapak Ibu itu banyak, untuk kampus Bapak Ibu banyak, ya. Nah, kemiskinan juga sama Bapak Ibu. Kurang lebih 9,57% data BPS September 2022, yaitu 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Punya keahlian agar mereka punya circle yang baru, agar mereka punya life skill yang baru, agar mereka bisa survive. Ya, berikan akses beasiswa S1, S2, S3 kepada mereka, agar mereka bisa memutus mata rantai kemiskinan. Bapak Ibu, ya, mungkin ada yang dari alumni LPDP beasiswa, ya kan, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pendidikan. Waduh, ya, coba bayangkan, tercatat data di Indonesia dalam dunia pendidikan ini kurang lebih 35%. Kami yakin Bapak Ibu bisa bawa perubahan. Ya, sekarang inflasi masih tetap di atas 5,45%, ya. Ini year on year seperti itu, ya. Berbagai komoditi naikin tapi tetap masih beli terus. Bahkan sekarang udah ada aturan nggak boleh beli rokok ketengan, masih ngeteng juga. Akhirnya inflasinya luar biasa, ya. Nah, bukan hanya di dalam kelas dan di dalam ruang seminar. Jadi kami berharap Bapak Ibu, ayo sebarluaskan nilai-nilai kebangsaan ini dengan tindakan konkret, ya. Pak, dari mana bibitnya? Mahasiswa kami kan belum punya uang, belum punya penghasilan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghubungi Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan di masing-masing kota, kabupaten, provinsi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu cuma butuh selembar kertas, Bapak Ibu hanya butuh proposal, mau berapa ratus bibit, masih nggak bisa, lari ke Kementerian Pertanian. Nanti Kementerian Pertanian jawab, mau berapa ribu bibit, mau berapa puluh ribu bibit, mau dikasih ke siapa? Seolah kita selama ini terbelenggu untuk melakukan aksi nyata nilai-nilai kebangsaan dengan yang namanya anggaran.
Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak Ibu keluar dari paradigma stereotip. Jangan sekali-sekali hanya mengandalkan APBN dan APBD. Nah, ini sangat mudah jika kita gotong royong. Banyak sekali pihak-pihak yang ingin membantu. Kami harus ceritakan kepada Bapak Ibu. Nah, saat itu kami diminta oleh Pemprov Bangka Belitung, ya. Waduh, udah tidak diragukan lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jaki. Ya. Oke, beliaulah yang melakukan percepatan kemajuan industri dirgantara Indonesia. Ya. 26 April tahun 76 mendirikan IPTN. Nah, jadi industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara saat itu ya. Lalu tahun 95 pesawat N250 Gatot-Kaca berhasil take off untuk pertama kalinya ya. Nah, Bapak Ibu, bahkan Profesor B.J. Habibie ini mendapat kewarganegaraan Jerman karena memang skillnya yang luar biasa. Dari di antara para peneliti Jerman sendiri sangat sedikit yang kualitasnya setinggi Prof. Habibie. Nah, akhirnya apa? Prof. Habibie bilang, walaupun saya diberikan warga kenegaraan Jerman, tapi kalau bumi pertiwi memanggil saya, maka akan saya robek-robek paspor Jerman. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak B.J. Habibie. Kurang apa lagi? Hidup sudah enak di luar negeri, anak dan istrinya ditanggung, mau sekolah sampai kapanpun gratis, karena dibilang oleh para pemimpin Jerman hanya Albert Einstein yang setara dengan Profesor Habibie. Susah mencari duplikat dari Habibie. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa? Beliau selalu memiliki pengukit khusus, beliau memiliki strategi khusus. Kita belajar bagaimana implementasi strategi khusus yang dimaksud. Lanjut. Ya. Bapak Ibu, nah ya, ini salah satu percepatan yang beliau lakukan. Jadi beliau benar-benar melakukan percepatan. Ya, pada saat kita mengalami hiperinflasi tahun 98, ya kita sempat $1 ini kursnya 15.000 ya. Akhirnya bisa turun menjadi 6.500. Dan Undang-Undang Kebebasan Pers nomor 40 tahun 99 ini pertama kali yang menggolkan ini adalah Presiden B.J. Habibie. Ya. Dan ada kurang lebih 67 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah Perpu mengganti undang-undang yang dikeluarkan. Ini begitu cepat sekali Bapak Ibu. Ya, sangat singkat, kepemimpinan hanya 18 bulan tapi produknya benar-benar cepat karena situasi negara yang genting meminta percepatan yang luar biasa. Lanjut kita lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, situasi saat ini coba Bapak Ibu lihat, ini fenomena Gen Z saat ini. Ya. Fenomena Gen Z saat ini, coba kita lihat ya, di style videonya. Lihat, lanjut, bener apa enggak? Iya, tepuk tangan lu dong. Wong Batang entuk buku iki yo. Alas roban. Oke, oh alas roban. Dulu serem, masih serem nggak sekarang alas roban? Sudah ada PLTU terbesar di Asia Tenggara, Pak. Wes, mantap ya. Ada kawasan industri yang proyek strategis nasional. Iya. Sip, mantap ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak. Salam untuk teman-teman di Batang ya Pak. Siap. Bapak Ibu, saya tidak usah cerita soal bom atom Hiroshima Nagasaki, Bapak Ibu sudah sangat tahu ya. Cuman di sini Kaisar Hirohito punya kemampuan revolusi evaluasi yang luar biasa. Karena diprediksi Jepang baru bangkit 50 tahun setelah hancur, tapi hanya butuh waktu 20 tahun bisa lebih maju dibanding sebelum dibom. Pertanyaannya satu, berapa jumlah guru kita? Karena kita kekurangan guru yang mengetahui cara berlindung dari serangan seperti itu. Kita tidak tahu cara membuat bom seperti itu. Kita tidak tahu cara bangkit seperti itu. Akhirnya rekrutmen besar-besaran. Lanjut, Jepang menjadi raksasa Asia dan bahkan raksasa dunia. Tidak usah ditanya perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dengan Jepang ya, atau nilai ekspornya. Mereka miskin sumber daya alam, tapi sangat kaya sumber daya manusia. Dan cadangan devisa kita ini hanya 1/10 dari mereka. Kita Indonesia siap membangsa. mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santiom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kita? Indonesia. Bangsa. Siap membangun bangsa. Siap membangun bangsa. Materi hari ini terdiri dari 3 substansi. Yang pertama, rumus menciptakan peradaban. Yang kedua, gerakan nasional revolusi mental. Dan yang terakhir, yang Bapak Ibu tunggu, kuis tebak tokoh. Ya, baik, kita akan langsung masuk yang pertama dulu. Rumus menciptakan peradaban. Bapak Ibu, karakter apapun yang kita tanamkan pada anak-anak kita, yang kita berikan kepada mahasiswa kita, kepada siswa-siswi sekolah kita, kepada CPNS di kantor kita, kepada calon taruna, ya, baik di Akmil ataupun Akpol, ya, AL, AU, itu mempengaruhi 50% dia menjadi apa di suatu hari nanti. Peradaban apa yang ingin ia bangun? Sejauh mana kebesaran jiwanya dalam membangun bangsa? Dan ditambah 50% lagi, strategi apa? Strategi apa yang Bapak Ibu berikan? Strategi apa yang terbiasa ia dapatkan dari lingkungan sehari-harinya? Komunitas perkawanan seperti apa? Circle-nya seperti apa? Ini 50-50 jadilah suatu peradaban. Nah, kenapa bangsa Indonesia membutuhkan revolusi mental? Karena permasalahannya karakter kita lebih dari 3,5 abad sudah diinjak-injak oleh para penjajah. Sehingga Indonesia adalah sebagai satu di antara sedikit negara di dunia yang dijajah oleh banyak sekali bangsa-bangsa di dunia. Nah, Bapak Ibu, rumus menciptakan peradaban. Ini karakter kita sudah harga mati ya, 4 konsensus dasar bangsa. Jadi kalau ada yang bilang 4 pilar itu sudah diubah, sudah ada keputusan, judicial review dari MK. Jadi Bapak Ibu jangan bilang 4 pilar lagi, tapi 4 konsensus dasar bangsa. Ada yang bilang 4 pilar itu urusan dia, yang penting Bapak Ibu sudah memahami ya, Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah karakter bangsa. Kalau Bapak Ibu breakdown itu nggak akan habis sampai kiamat praktek implementasinya kepada warga Bapak Ibu semua ya. Dan gerakan nasional revolusi mental ini adalah sebagai suatu strategi ya. Kita tahu revolusi mental ini belum berhasil karena baru lahir tahun 2016 melalui Inpres nomor 12. Jadi umurnya baru bisa dibilang belum genap 8 tahun. Pancasila saja yang sudah 77 tahun masih belum berhasil diimplementasikan. Benar apa enggak Bapak Ibu? Belum semua anak-anak kita paham apa itu Pancasila. Belum semua guru-guru kita paham apa itu, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, apalagi revolusi mental. Jadi tugas kita bersama masih sangat berat Bapak Ibu. Dan yang diharapkan oleh founding father kita, para pahlawan kita adalah Bapak Ibu dapat membantu anak didiknya untuk bisa menciptakan bangsa yang berdaulat lahir dan batin. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, pada Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ada 5 program gerakan nasional, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Lanjut, dan semuanya intisarinya akan kami berikan pada Bapak Ibu hari ini. Nah, definisi revolusi mental adalah perubahan secara cepat, masif, dan menyeluruh terhadap paradigma, interaksi sosial dan budaya dari setiap komunitas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata menuju karakter yang berbudi luhur untuk percepatan program pembangunan nasional berfalsafah Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI. Jadi revolusi mental kita adalah revolusi mental Indonesia berlandaskan 4 konsensus dasar bangsa. Sangat berbeda dengan revolusi mental milik Stalin, negara komunis. Sangat berbeda dengan adagium dan persepsi di luar sana. Oleh karena itu, antara karakter dengan strategi tidak boleh saling berjauhan. Nah, untuk apa revolusi mental itu diciptakan? Untuk meningkatkan budaya kita supaya lebih baik, cara kerja kita supaya lebih cepat. Pak, yang penting alon-alon asal kelakon. Mohon maaf, Indonesia pendapatan per kapitanya
masih 1/10 Jepang, masih 1/10 Singapura. Kalau Bapak Ibu masih menerapkan prinsip alon-alon asal kelakon, itu jangan di Indonesia, karena kita tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain. Bagaimana mungkin kita yang punya karet, kita yang punya batu bara, tapi nilai ekspornya 3 kali lipat lebih banyak Singapura? Ya, nah berarti apa yang harus kita tingkatkan? Outputnya harus tepat sasaran. Bapak Ibu punya anggaran 1 miliar, 2 miliar dalam mengeksekusi kegiatan, harus bisa dipastikan outputnya netes ke masyarakat apa enggak? Apa anggarannya masih banyak? 50% meeting, studi banding, pelatihan. Nah, kemarin sempat diingatkan oleh Menpan RB, Pak Aswar Anas, bahwa dana kemiskinan kita 500 triliun ini masih banyak habis di ruang rapat, ruang diskusi, ruang konsultasi. Yang netes ke masyarakat belum banyak. Nah, kalau outputnya Bapak Ibu optimalkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan outcome yang dirasakan oleh masyarakat lebih banyak lagi. Ya, sehingga bisa terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Lanjut kita lihat. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada awal tahunnya sudah berlalu kemarin, bulan Februari kalau nggak salah ya, bahwa ada 5 reformasi birokrasi tematik, 5 prioritas para kepala daerah, dan bukan hanya kepala daerah, kita semua. Ini 5 problem terbesar bangsa. Selain ini, Bapak Ibu, ya, yang pertama, pengendalian inflasi. Year on year inflasi kita lebih dari 5%. Kalau inflasi meningkat terus, maka tidak akan bisa menjadi maju karena banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau kebutuhan pokok. Yang kedua, pengendalian stunting. Angka stunting kita masih di atas 20%. Bayangkan Bapak Ibu, 1 dari 5 balita di Indonesia masih stunting. Ya, kita tidak akan bisa merebut bonus demografi 2045 kalau seperti ini. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu mohon izin, masyarakat miskin kita kurang lebih hampir plus minus 9%. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu 9% yang benar-benar miskin. Ada lagi yang rawan miskin. Menurut Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, jumlah penduduk miskin kita adalah kurang lebih 60%. Rawan miskin maksudnya. Apa bedanya miskin dengan rawan miskin? Rawan miskin dia hari ini mungkin masih bekerja. Tapi saat dia kehilangan pekerjaannya, dia langsung menjadi miskin. Kenapa? Dia tidak punya aset, dia tidak punya harapan lain selain bekerja di instansinya. Buruh-buruh pabrik, itu rawan miskin Bapak Ibu. Pedagang-pedagang kecil yang belum menembus digital, itu rawan miskin. Ya. Lalu pekerja-pekerja migran yang tidak memiliki skill, itu rawan miskin. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, karena mereka belum masuk golongan menengah dan itu jumlahnya 60%. Berarti ditinjau secara ketahanan ekonomi Indonesia sangat rawan. Makanya problem kemiskinan ini problem yang sangat serius. Yang keempat, digitalisasi pelayanan. Masih banyak yang belum tersentuh digital. Ya. Yang kelima, belanja produk dalam negeri. Masih banyak kementerian, lembaga, Pemda yang belum optimal dalam menyerap produk dalam negeri. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu. Jadi revolusi mental kita diterapkan untuk mengatasi 5 hal ini. Ya, lanjut kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu, 5 prinsip revolusi mental yang kami presentasikan kepada Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara saat itu masih berbentuk manuskrip dan belum disesuaikan seperti hari ini. Ya, lalu setelah didisposisi kepada Wapres, ya, kami akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan di kantor Setwapres, di kantor Menpan RB, ya, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada 3 Maret 2017 bisa di-launching di kantor Istana Wapres dan menjadi salah satu rujukan revolusi mental nasional untuk ASN, TNI, Polri, dan lembaga pemerintah yang lain. Yaitu yang pertama, revolusi cara berpikir. Berpikir kita harus optimis, result oriented, dan berwawasan kebangsaan. Jadi mungkin Bapak Ibu, tugas kita sebagai pengajar memastikan di
misalkan kelas kita 50 mahasiswa. Dari 50 mahasiswa bisa nggak Bapak Ibu memetakan berapa persen yang sudah optimis atau berapa persen yang pesimis? Pak, apa gunanya, yang penting materi saya selesai ngajar. Nah, mohon maaf, itu dosen bukan alumni Taplai Lemhanas. Kalau dosen alumni Taplai Lemhanas, apalagi sudah mendapatkan materi revolusi mental, Bapak Ibu benar-benar memperhatikan output. Apakah saya menyampaikan materi kuliah seperti ini bisa diterima oleh 100% peserta saya? Apakah anak-anak saya sekarang sudah memiliki optimisme? Apakah mereka sudah memiliki result oriented atau masih proses oriented? Dan yang terpenting, apakah mereka sudah memiliki nilai-nilai kebangsaan walaupun sedikit? Jadi Bapak Ibu, itulah gunanya Bapak Ibu akan menjadi keluarga besar IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas. Sekarang di pena Bapak Ibu, di suara Bapak Ibu, di tulisan Bapak Ibu harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Yang kedua, revolusi cara bekerja. Kita harus memiliki etos kerja keras. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Integritas, gotong royong. Masih banyak ego sektoral, masih banyak ego individual. Masih banyak antar lembaga saling sikut menyikut. Mari kita mulai dari dalam kelas kita sendiri. Apakah kita bisa menciptakan kelas kita yang benar-benar kondusif, kelas kita yang benar-benar bukan berkompetisi tinggi-tinggian nilai mahasiswa atau murid, tapi mereka berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan capaian-capaian yang terbaik. Nah, saya sangat yakin dengan kompetensi Bapak Ibu yang sudah luar biasa, ditambah Bapak Ibu belajar di Lemhanas, insya Allah akan semakin meroket. Bapak Ibu akan bisa menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki etos kerja keras, integritas, dan gotong royong. Kita akan bicara nanti implementasinya bagaimana. Yang ketiga, revolusi cara percepatan. Bapak Ibu harus memiliki leverage, strategi khusus. Strategi apa agar nilai-nilai wawasan kebangsaan ini bisa diterapkan ke mahasiswa saya secepat mungkin, kepada murid-murid saya di sekolah secepat mungkin. Strategi apa untuk menghilangkan bullying? Strategi apa untuk menghilangkan intoleransi? Strategi apa untuk meminimalisir kekerasan seksual? Ingat Bapak Ibu, ada 3 dosa besar dunia pendidikan menurut Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama bullying, yang kedua intoleransi, dan yang ketiga kekerasan seksual. Apakah kampus Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu benar-benar sudah bersih dari 3 dosa besar itu? Dan sejauh mana kontribusi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah punya kontribusi konkret? Mari saatnya kita mengoptimalkan kontribusi kita. Nah, yang keempat, revolusi cara mensistemasi. Kita harus bikin suatu model sistemasi nilai-nilai ini sehingga bisa berjenjang terus ke bawah. Bahkan Bapak Ibu sudah pensiun dari instansi Bapak Ibu, tapi nilai-nilai ini masih diterapkan. Wah, itu amal jariah yang luar biasa. Ya, apakah kita sudah bikin? Apa kita hanya sekedar mengikuti perintah atasan dan tidak mau memberikan solusi? Saya rasa itu bukan tipe alumni PUP Taplai Lemhanas. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu semangat untuk ambil tanggung jawab, membuat sistem kaderisasi nilai-nilai yang lebih optimal lagi. Dan yang terakhir, revolusi cara mengevaluasi. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mengevaluasi karakter siswa-siswi Bapak Ibu dengan cepat, mudah, praktis, efektif, efisien? Apakah cara mengajar saya menarik? Apakah cara mengajar saya masih monoton? Apakah Bapak Ibu berani mengevaluasi secara terbuka? Apakah Bapak Ibu berani menerima kritik secara terbuka? Kalau kami mengajar Lemhanas, pasti setiap penampilan dievaluasi. Ya, tidak mungkin kami tidak dievaluasi, sehingga kami berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Dan kami yakin nobody's perfect. Yang ada adalah orang yang mau bekerja keras. Jadi ayo Bapak Ibu kita tingkatkan kualitas mengajar kita. Bagaimana metode storytelling ternyata sangat disukai oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memasukkan metode storytelling dalam pengajar? Apakah Bapak Ibu sudah memasukkan nilai-nilai kebangsaan? Bapak Ibu yang dosen fisika, Bapak Ibu yang dosen bahasa, Bapak Ibu yang dosen politik, apakah sudah
bisa memasukkan, menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Karena hari ini nilai-nilai wawasan kebangsaan harus dibawakan secara optimal, secara energik agar anak-anak generasi Z ini mendapatkan ilustrasi betapa dulu sangat sulit perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah. Ya. Nah, 5 prinsip revolusi mental ini akan kami berikan contoh implementasinya melalui kuis tebak tokoh. Sudah siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. B02, siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. Siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. Siapa kita? Saya. Indonesia. Kami siap membangun bangsa. A02, siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. B13, siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. Mantap. Nah, Bapak Ibu silahkan sambil menunggu sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengisi link bit.ly testimoni revolusi mental ini sehingga kami bisa mengembangkan materi lebih optimal lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang mengisi link bit.ly testimoni ini, sekarang boleh diisi Bapak Ibu. Nanti kami akan secara rutin mengirimkan artikel revolusi mental dan materi mengajar lain untuk instansi Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.